AHY dan Anies Baswedan makin mesra. Koalisi tiga partai segera terbentuk, Megawati mulai panas dingin. Ini adalah satu keyakinan yang semakin menebalkan bahwa ketika foto-foto itu beredar, ada Pak JK, ada Surya Paloh, ada Presiden PKS, itu menjadi variabel penguat bahwa sangat mungkin akan ada kongsi politik yang akan dibuat oleh poros non-koalisional pemerintah. Tinggal nunggu momentum kapan kira-kira koalisi ini terbentuk dan mengumumkan Anies sebagai kandidat capres. Sudah menjadi rahasia umum, Anies dan AHY adalah sosok yang dinilai merepresentasikan figur yang saat ini berada di luar koalisional pemerintah. Jadi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap pemerintah dan anti terhadap Jokowi menginginkan supaya Anies dan AHY bisa maju bertanding di Pilpres. Dari segi komunikasi politik adalah semacam pesan bahwa PKS, Nasdem, dan Demokrat cukup serius menjajaki koalisi bersama. Karena backgroundnya adalah pelaminan, mereka dipersatukan dalam satu pernikahan yang kita tahu bersama bahwa koalisi itu mirip sebagai sebuah pernikahan. Dan di situ ada Anies dan AHY. Variabel-variabel inilah yang saya kira semakin memperkuat argumen bahwa Anies dan AHY akan berkoalisi di 2024. Ya baik, terima kasih. Ketika kerjasama antar partai politik yang mengusung Bapak Jokowi dan Kiai Maruf Amin diusung, itu dalam kerangka sistem politik yang kita bangun periodisasi 5 tahunan. Sehingga kerjasama dengan mengingat mandat rakyat yang begitu besar yang ditujukan pada pemerintahan Pak Jokowi, maka PD Perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerjasama partai politik ini agar apa yang menjadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi betul-betul dapat dijalankan. Terlebih persoalan pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini. Ada persoalan global terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Sehingga meskipun PDI menyadari setiap partai juga bersiap-siap untuk berkontestasi pada tahun 2024 yang akan datang, tetapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi ini. Inilah yang kita dorong. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengucapkan selamat terhadap rencana pembentukan koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun ucapan ini dilontarkan Hasto mengomentari bahwa persentase terbentuknya koalisi ini sudah mencapai 80%. Lebih lanjut, Hasto juga menghormati apapun keputusan atau langkah strategis partai lain dalam menyambut pemilu tahun 2024, termasuk soal wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang dibahas tiga partai tadi. Bebas, itu hak konstitusional, diatur dalam konstitusi. Itu kedaulatan setiap partai. Meski demikian, Willy juga menjelaskan bahwa pembentukan koalisi ini menghadapi hambatan. Pertama, soal penjajakan mendalam. Karena ketiganya belum pernah bekerja sama, tentu ini nggak bisa kawin paksakan. Tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah antar partai. Kedua, proses pembangunan kesepakatan harus dilakukan dalam dua tahap, yakni kesepahaman visi dan pengusungan figur calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres. Itu tidak sederhana, dua layer ini harus berjalan secara simultan. Di sisi lain, lanjut dia, Partai Nasdem tidak akan keluar dari tiga kandidat capres yang bakal diusungnya, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.